Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah online Sistem Pemberian Pakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang teknik formulasi ransum pada sapi perah dengan menggunakan aplikasi berbasis web, yaitu DairyFeed Online. DairyFeed Online adalah merupakan sistem informasi berbasis web yang dikembangkan oleh bagian ilmu nutrisi dan ternak perah, Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan IPB. Sistem informasi ini dapat dimanfaatkan oleh para peternak, para praktisi, mahasiswa, ataupun pengelola pakan di koperasi peternakan sapi perah. Informasi yang terdapat di dalam DairyFeed Online antara lain adalah database bahan pakan, mulai dari bahan pakan hijauan, konsentrat, mineral dan vitamin yang biasa digunakan pada sapi perah. Di samping itu juga terdapat standar kebutuhan nutrien untuk sapi perah, mulai dari sapi pedet, kemudian sapi darah, dan juga sapi laktasi. Kita juga dapat menemukan berbagai informasi terkait teknik pengolahan bahan pakan, mulai dari teknik pengolahan menggunakan teknik silase, kemudian pengeringan, hay, amoniasi, dan sebagainya. Dalam sistem informasi ini juga kita dapat melakukan perhitungan terhadap kecukupan nutrien yang diberikan pada sapi laktasi. Jadi kalau misalnya kita memberikan hijauan dan konsentrat dalam jumlah tertentu dan bahan tertentu, maka kita dapat menghitung apakah pakan yang diberikan pada sapi laktasi tersebut sudah mencukupi atau belum. Kemudian yang lain adalah berbagai informasi terkait dengan materi-materi pelatihan yang biasa kita sampaikan di dalam sapi perah khususnya. Dan yang terpenting adalah kita dapat melakukan formulasi dengan menggunakan Porsum atau DairyFeed Online. Ini adalah sistem informasi DairyFeed Online. Sistem informasi ini alamatnya di dairyfeed.ipb.ac.id. Jadi DairyFeed Online ini merupakan sistem informasi tentang pakan sapi perah dan juga ternak ruminansia lainnya yang dapat diakses oleh para praktisi, peternak, mahasiswa, atau pengelola koperasi sapi perah. Di dalam sistem informasi ini terdapat beberapa menu. Yang pertama adalah menu Porsum. Di dalamnya ada beberapa submenu, antara lain kecukupan nutrien, yaitu digunakan untuk melihat apakah pakan yang diberikan kepada seekor sapi perah mencukupi kebutuhannya atau tidak. Kita bisa melakukan perhitungan. Kemudian ini adalah formulasi ransum. Nanti akan lebih detail kita akan sampaikan bagaimana tahapan-tahapan di dalam formulasi ransum. Ada arsip ransum, ini adalah ransum yang telah kita susun sebelumnya. Kemudian bisa juga melakukan simulasi tentang menggunakan linear programming. Kalau ada yang tertarik lebih jauh mempelajari linear programming, ada Q&A dan juga tentang Porsum. Menu berikutnya adalah pakan. Isinya adalah berbagai jenis pakan atau bahan pakan yang biasa digunakan pada sapi perah. Ada berbagai jenis rumput, konsentrat. Ini ada lebih dari 60 bahan pakan sudah tersedia di sini. Misalnya ini ada jenis konsentrat. Kalau kita cek misalnya jagung, ada penjelasan tentang jagung, kemudian ada harganya, ada batas minimal dan maksimal penggunaan di dalam pakan atau di dalam ransum. Kemudian ini adalah komposisi nutriennya. Jadi mulai dari komposisi proksimat, energi, kemudian kalsium dan fosfor. Kita cek lagi, misalnya ini adalah bahan pakan sumber protein, ada biji kedelai,
bungkil kedelai, bungkil kelapa, kemudian ada bungkil kelapa sawit, ya. Kita cek, ini adalah komposisi nutriennya. Setiap saat nanti akan diupdate terus bahan pakan yang ada di, terutama bahan-bahan pakan lokal yang berasal dari Indonesia. Oke, di dalamnya juga ada hijauan limbah pertanian, misalnya jerami padi, daun jagung, daun singkong, daun kol, kulit pisang, dan sebagainya. Ya. Kita bisa lanjutin, termasuk ada batang pisang, kulit singkong, daun pisang, dan sebagainya. Oke, nah menu berikutnya adalah nutrisi. Ini adalah penjelasan tentang kebutuhan nutrien untuk berbagai jenis, ya, terutama pada sapi perah. Ini ada pengolahan pakan, bagaimana membuat silase, hay, amoniasi, dan sebagainya. Nanti kita akan lakukan update terus sistem ini. Ada modul-modul pelatihan yang bisa Anda akses, termasuk juga ada beberapa video tentang departemen. Ya. Misalnya ini ada modul pelatihan tentang porsum, tentang penggunaan porsum, solver, ada WinPeed. Jadi kalau Anda tertarik mempelajari lebih jauh, Anda bisa download modul-modul yang ada di sini. Ada forum diskusinya dan juga ada tim yang mengembangkan sistem informasi ini. Untuk melakukan registrasi, Anda harus menuliskan nama, misalnya saya Idat G. Permana. Kemudian alamat email saya, misalnya saya menggunakan alamat email IG Permana. Oke, kemudian daftar. Nah, saya sudah registrasi dan ini nama saya sudah muncul di sudut kanan atas. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara melakukan formulasi ransum. Kita masuk ke menu porsum, kemudian pilih submenu formulasi ransum. Oke, pertama kita harus menentukan jenis ransum yang akan kita buat. Ini ada beberapa jenis ransum yang sudah kita inputkan beserta kandungan nutrien yang harus dipenuhi. Contoh misalnya kalau kita ingin membuat konsentrat sapi perah laktasi, ya, kita bisa klik ini. Atau kalau mau membuat konsentrat baru, ya, artinya Anda memasukkan nutrien sesuai dengan keinginan Anda sendiri. Oke, untuk latihan ini saya akan membuat konsentrat sapi perah laktasi. Oke, kemudian kita lihat kandungan nutriennya. Nah, ini adalah kandungan nutrien yang harus dipenuhi untuk membuat konsentrat sapi laktasi. Jadi bahan keringnya minimal 86%, protein kasar 18%, TDN 75%, kalsium 1% sampai dengan 1,2, fosfor 0,6 sampai 0,8%. Berikutnya, kita harus menentukan bahan pakan yang akan kita gunakan. Untuk memenuhi kebutuhan konsentrat sapi laktasi, maka kita harus menentukan atau memilih bahan pakan sumber energi, bahan pakan sumber protein, bahan pakan sumber kalsium, dan fosfor. Pertama saya akan memilih bahan pakan sumber energi. Yang utama tentunya jagung, ya. Muncul di sini, jagung digunakan minimal 10, maksimal 50%, dan harganya 3.000. Kalau misalnya kita mau melakukan koreksi atau merubah, ya, kita bisa ganti. Contoh misalnya harga jagung sekarang 3.500, maka saya ganti menjadi 3.500. Oke. Saya akan menambahkan bahan pakan lain, ya, yaitu dedak padi halus. Oke, harganya 1.800. Kemudian saya akan menambahkan onggok 2.200.
Satu lagi untuk sumber energi, saya akan menambahkan polar. Oke, saya punya 4 bahan pakan sumber energi. Berikutnya saya akan menambahkan bahan pakan sumber protein. Saya akan menggunakan bahan pakan sumber protein yang paling banyak digunakan di ruminansia, yaitu bungkil kelapa. Oke, tambah lagi misalnya bungkil sawit. Oke, tambah saya ingin menggunakan satu misalnya bungkil kedelai supaya kualitas transumnya menjadi lebih baik, dan satu lagi saya akan pilih ampas kecap yang harganya relatif lebih murah. Oke, sumber energi sudah ada 4, bahan pakan sumber protein ada 4. Saya tinggal menambahkan sumber kalsium. Di sini ada kapur, CaCO3, DCP, dan MCP. Saya pakai kapur. Kemudian sumber fosfor, saya menambahkan DCP. Oke. Sekarang sudah lengkap bahan pakannya. Ada 10 jenis bahan pakan. Nah, kemudian kita lakukan formulasi dengan mengklik tombol biru formulasi. Nah, ini hasilnya. Ini adalah komposisi ransum, ya. Kita lihat penggunaan dalam bahan kering 10% jagung, 18,43 dedak halus, onggok 0%, polar 0%. Artinya onggok dan polar tidak digunakan dalam ransum ini. Bungkil kelapa 30%, bungkil sawit 30%. Nah, ini terlalu besar, ya. Nanti akan bermasalah. Nanti kita akan koreksi. Bungkil kedelai digunakan 4,6%, ya. Jadi walaupun mahal, bungkil kedelai masih digunakan untuk mencukupi kebutuhan proteinnya. Ampas kecap 4,77%, kapur 2%, DCP 0,2%. Oke, kita cek harganya. Harganya per bahan kering yaitu Rp2.948 per kilogram, sedangkan per bahan segar 2.358. Ini adalah jumlah dalam 1 ton, dan ini adalah harga dalam 1 ton. Jadi kalau kita membuat ransum untuk 1 ton, maka kita tinggal menimbang atau mencampur bahan ini, ya. Misalnya 92 kilo jagung ditambah 168 kilo dedak padi dan seterusnya sampai totalnya 100 kilo. Oke, kita cek kandungan nutriennya. Protein kasar 18%, tercukupi. TDN 75%, sedikit lebih, ya. Kalsium 1%, fosfor 0,74%, tapi masih di bawah 0,8%. Artinya masih dalam selang yang normal. Bahan keringnya juga minimal 86%, artinya kandungan air maksimal 14% masih tercapai. Kandungan abu juga relatif normal, serat kasar 17% juga relatif normal. Oke, nah sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita menurunkan penggunaan bungkil sawit? Karena penggunaan bungkil sawit lebih dari 15% atau 20% akan bermasalah terhadap rumen pada sapi perah. Oke, kita kembali ke sheet yang pertama, ya. Kita lakukan edit, perubahan. Tadi bungkil sawit 30% terlalu tinggi, saya hanya ingin menggunakan bungkil sawit 15%, ya. Bungkil kelapa juga mungkin terlalu banyak, 25% saja. Oke, kita lakukan formulasi. Nah,
Sekarang bungkil kelapa sudah 25%, bungkil sawit 15%, bungkil kedelai naik sedikit ya, karena protein dari bungkil kelapa dan bungkil kelapa sawit berkurang, otomatis dia akan mengambil sumber protein lain selain bungkil kelapa dan bungkil kelapa sawit. Jagung jadi 12%, dedak halus 27%. Oke. Nah, harganya tentunya naik. Dari harga Rp2.948 per kilogram menjadi Rp3.201 per kilogram. Ada kenaikan lebih dari Rp200 karena kita menggunakan bahan pakan kelapa sawit yang lebih rendah, tapi aman bagi sapi perah. Baik, kalau kita ingin menambahkan polar, ya, kita kembali sini. Misalnya saya ingin menambahkan polar 5% supaya keseimbangan bahan menjadi lebih baik, sumber energi menjadi lebih berkualitas. Ya. Lakukan lagi formulasi. Tentunya kalau kita menambahkan sesuatu bahan yang relatif dianggap mahal, maka akan terjadi perubahan harga dari 3.201 menjadi 3.235. Jadi ada kenaikan sebanyak Rp34. Oke, sekarang onggok dikeluarkan 0. Saya ingin masukkan onggok juga, misalnya menjadi 5%, sehingga kalau diformulasikan akan seperti ini. Ya. Onggok 5%, polar 5%, harga 3.240. Tidak terlalu banyak berubah. Kita cek kandungan nutriennya, jangan sampai ada yang tidak terpenuhi. Bahan kering cukup, protein kasar cukup, TDN, kalsium, fosfor cukup. Ya. Oke, kalau ini kita anggap sudah selesai, maka kita harus menyimpan file ini atau ransum ini. Misalnya nama ransumnya ransum atau konsentrat sapi laktasi idat permana. Oke, keterangannya boleh dituliskan, misalnya konsentrat sapi laktasi berkualitas. Oke, kita simpan ya. Nah, data ini sudah tersimpan, jadi suatu waktu kita bisa panggil kembali di sini, arsip ransum ya. Atau kita juga bisa simpan dalam bentuk PDF. Oke. Ini sudah dikonversi ke dalam PDF. Nah, ini adalah file PDF yang bisa kita save, bisa kita share kepada yang lain ya. Dan ini sifatnya final. Ya. Jadi kalau misalnya Anda mendapat tugas untuk membuat ransum dengan menggunakan Dairyfeed Online, Anda simpan dalam bentuk PDF, kemudian di-upload ke folder yang ada di LMS. Oke, saya kira itu ya untuk formulasi ransum menggunakan Dairyfeed Online. Anda bisa lakukan latihan lagi dengan menggunakan jenis ransum lain. Ya, atau Anda menggunakan jenis ransum konsentrat baru seperti ini. Nah, Anda menentukan sendiri berapa penggunaan masing-masing nutrien. Ya. Jadi ini sifatnya bebas. Ya. Kemudian Anda juga bisa memilih bahan pakan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan nutrien tersebut. Berikutnya saya akan sampaikan perhitungan tentang kecukupan nutrien bagi seekor sapi perah. Jadi kita membandingkan antara jumlah pemberian bahan pakan
dibandingkan dengan kebutuhan nutrien sapi perah berdasarkan NRC tahun 2000. Kita pilih menu porsum, kemudian klik kecukupan nutrien. Oke, kita masukkan data sapi perah yang akan kita lakukan evaluasi. Misalnya saya punya sapi perah dengan bobot badan 460 kg. Kemudian produksi susu 18 kg. Anda harus mengkonversi kira-kira dari liter ke kilogram. Bulan laktasinya 2. Kita lihat kebutuhannya. Oke, ini kebutuhan bahan keringnya 13,9 kg, TDN-nya 9,89 kg per hari, protein 1,93 kg, kalsiumnya 65,49 gram, fosfor 46,48 gram. Oke, jadi ini adalah kebutuhan nutrien untuk mendukung produksi susu 18 liter pada sapi yang bobot badannya 460 dan baru diperah selama 2 bulan. Oke, kalau saya berikan sapi tersebut rumput lapang sebanyak 25 kg, ditambah lagi misalnya saya berikan daun lamtoro sebanyak 3 kg, ditambah lagi dedak padi sebanyak 4 kg, kemudian ditambah dengan onggok 4 kg, plus dengan bungkil kedelai atau bungkil kelapa 2 kg. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan apakah bahan pakan ini atau ransum ini sudah mencukupi kebutuhan nutrien untuk sapi tersebut atau belum. Kita hitung. Oke, bahan kering melebihi dari kebutuhan, jadi lebih dari 0,8 kg. TDN kurang sedikit 0,15 kg, protein kurang 0,41 gram kilogram, kalsium kurang 12 gram, fosfor lebih 39 gram. Nah, artinya dari sisi bahan kering sudah cukup, namun energi kurang sedikit dan protein kurang sekitar setengah kilo. Jadi kita harus menambahkan sapi tersebut ya lebih banyak sumber protein dan juga sedikit mineral kalsium supaya kebutuhannya bisa tercapai untuk memproduksi sebanyak 18 kg. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan dalam topik formulasi ransum menggunakan dairy feed online. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.